Baik, selamat malam, Ibu Nurhayati Siregar sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Audit Forensik Digital dan Investigasi. Perkenalkan, nama saya Devira Nur Fatimah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas semester untuk mata kuliah Audit Forensik Digital dan Investigasi dari soal yang telah diberikan. Nah, yang pertama terkait indikasi awal fraud dari PT Jiwasraya. Indikasi awal fraud dari PT Jiwasraya yang pertama ditemukan dari kinerja keuangan yang tidak wajar. Jadi, masalah likuiditas pada PT Jiwasraya yang semakin memburuk, namun pada laporan keuangan, perolehan laba dicatat tinggi secara tidak konsisten, disertai dengan ketergantungan pada investasi berisiko tinggi. Kemudian yang kedua, indikasi dari manipulasi keuangan, yaitu dari penyajian laporan keuangan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan PSAK, khususnya dalam pengakuan pendapatan sebelum realisasi atau pembengkakan investasi dan penyajian aset yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan nilai pasar yang sebenarnya. Kemudian dari struktur pengelolaan yang lemah, kurangnya transparansi pada PT Jiwasraya dalam pengelolaan investasi dan tidak ada pemisahan fungsi antara pengambilan keputusan dan pengawasan investasi, pada akhirnya menyebabkan lemahnya pengawasan internal dan sistem pengendalian risiko. Dan yang terakhir yaitu indikasi dari transaksi yang terjadi dengan pihak terkait, namun tidak jelas. Investasi ini dilakukan dalam produk yang memiliki risiko tinggi, disertai dengan tidak adanya transparansi dengan perusahaan sekuritas tertentu. Yang kedua, yaitu terkait deteksi fraud melalui audit investigasi. Deteksi fraud dilakukan melalui beberapa analisis. Yang pertama dari analisis laporan keuangan, auditor melakukan pemeriksaan terhadap transaksi investasi yang tidak wajar beserta mengidentifikasi pola dari pencatatan pengakuan pendapatan dan nilai aset yang mencurigakan dalam laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen dan bukti fisik. Audit melakukan verifikasi dokumen kontrak, laporan transaksi investasi, dan kepemilikan aset, serta membandingkan data internal dengan sumber eksternal atau pihak ketiga. Yang ketiga yaitu dilakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak terkait, melakukan wawancara dengan manajemen, karyawan, serta mitra bisnis, dan menggunakan teknik investigasi forensik untuk melakukan analisa perilaku dan perbedaan pernyataan. Lalu, penggunaan teknologi informasi audit forensik, selain itu untuk mendeteksi fraud, audit juga melakukan analisis pola transaksi menggunakan software data analitik untuk mendeteksi anomali keuangan yang berulang atau transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir yaitu dengan men-tracking aliran dana. Melakukan penelusuran jejak uang dari investasi hingga penerima terakhir dengan menggunakan pendekatan follow the money atau mengikuti arus uang untuk melihat pengalihan dana yang tidak sah. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan praktik manipulasi keuangan atau window dressing yang dilakukan Jiwasraya dapat menciptakan ilusi keuangan yang menguntungkan dalam jangka pendek, sehingga berimbas pada kehancuran jangka panjang dan berdampak sangat signifikan terhadap keputusan para pemangku kepentingan. Di antaranya, imbas dari praktik manipulasi keuangan window dressing ini, yang pertama, menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah. Yang kedua, menghambat pengawasan dan regulasi yang efektif sehingga otoritas pengawas sulit mendeteksi potensi fraud lebih awal. Kemudian menciptakan rasa aman yang palsu bagi nasabah dan karyawan, merusak kepercayaan publik dan stabilitas pasar terhadap industri keuangan dan asuransi, serta menimbulkan intervensi pemerintah dan kerugian negara akibat dari gagal bayar klaim nasabah.
Adapun untuk identifikasi skema Ponzi dalam kasus fraud, khususnya yang terjadi dalam PT Jiwasraya, yang pertama, untuk mengidentifikasi skema Ponzi, dilakukan analisis arus kas dan sumber pembayaran. Auditor akan memeriksa apakah pembayaran klaim nasabah berasal dari keuntungan investasi atau menggunakan setoran nasabah baru. Kalau misalnya dari PT Jiwasraya sendiri, mereka menggunakan setoran nasabah baru untuk pembayaran klaim, sehingga dapat dipastikan bahwa hal tersebut menjadi indikasi dari skema Ponzi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan portofolio investasi. Auditor akan menelusuri seluruh aset yang diklaim ada pada laporan keuangan. Jadi jika dalam laporan keuangan disajikan aset tersebut, auditor akan memastikan hasil dari investasi yang dijanjikan dengan aset nyata yang terpampang pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, terkait analisis keberlanjutan skema keuangan, skema Ponzi tidak memiliki sumber pendapatan yang sah dan hanya bisa bertahan jika terdapat investor baru yang terus masuk, sehingga dapat terlihat apakah itu Ponzi atau bukan. Dan yang keempat, yaitu pengakuan pendapatan yang tidak realistis. Auditor akan melakukan evaluasi apakah perusahaan mengakui pendapatan dari investasi yang belum direalisasikan atau tidak. Kemudian, terkait pemeriksaan struktur pengelolaan dan transaksi pihak terkait, auditor akan melakukan penyelidikan apakah terdapat hubungan yang mencurigakan antara manajemen dengan pihak eksternal seperti sekuritas ataupun fund manager, dan apakah terdapat transaksi yang tidak wajar dan atau rekayasa keuangan dalam menyembunyikan kerugian. Kemudian, auditor juga akan melakukan wawancara dan penggunaan forensik digital. Auditor akan melakukan wawancara dengan manajemen dan juga staf untuk mencari inkonsistensi dalam pernyataan mereka dan penggunaan forensik tools untuk melakukan analisa pola transaksi. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi skema Ponzi, auditor akan melakukan tracking aliran dana, yaitu auditor akan melacak kemana uang investor digunakan dan siapa yang menjadi penerima akhirnya. Jika ditemukan aliran dana yang berulang ke pihak tertentu tanpa ada bisnis yang jelas, dapat menjadi bukti bahwa ini adalah skema Ponzi. Lalu terkait dengan solusi manajemen dan pihak eksternal, ada kemungkinan bahwa PT Jiwasraya juga melakukan kolusi manajemen dengan pihak eksternal. Adapun kolusi tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, manipulasi data dan dokumen. Jadi, manajer dapat berkolusi untuk memalsukan laporan keuangan, merekayasa transaksi, atau menghapus jejak digital sehingga terdapat kemungkinan dokumen tidak sah sebelum diaudit. Lalu yang kedua, dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Jadi dana dari hasil fraud dapat dialihkan ke dalam berbagai perusahaan cangkang ataupun rekening di luar negeri melalui pihak eksternal yang terlibat dan menciptakan lapisan perantara, sehingga auditor akan sulit untuk mendeteksinya. Lalu yang ketiga, tekanan dan hambatan auditor internal. Jadi auditor internal bisa mengalami tekanan dan dari manajemen untuk tidak menggali informasi lebih dalam. Kemudian terkait penyajian laporan keuangan yang direkayasa, jika manajemen bekerja sama dengan auditor eksternal yang tidak independen, mereka dapat menyajikan laporan keuangan yang tampak sah dan sesuai dengan SAK yang berlaku. Lalu penggunaan kontrak atau perjanjian kompleks. Jadi perusahaan dapat membuat perjanjian yang kompleks dengan pihak eksternal untuk menyamarkan kerugian atau transfer dana ilegal. Lalu ada kesaksian palsu, koordinasi wawancara, serta gangguan dalam proses audit. Kesaksian palsu adalah kesaksian yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi inkonsistensi. Lalu ada juga pemusnahan, penyembunyian, atau pengubahan dokumen dan data, serta sikap dari pihak yang diwawancara tidak kooperatif. Lalu di sini ada strategi audit untuk mencegah kolusi dengan pihak ketiga. Yang pertama, dengan cara memperkuat tata kelola perusahaan. Jadi, perusahaan harus memisahkan fungsi pengambilan dan pengawasan investasi.
Lalu, perusahaan juga harus meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menetapkan zero tolerance terhadap fraud. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi forensik dan data analitik, perusahaan harus memanfaatkan AI dan juga machine learning, serta menerapkan sistem early warning. Lalu yang ketiga, meningkatkan independensi auditor dan pengawasan eksternal. Jadi, dalam memilih auditor eksternal juga, perusahaan harus memilih auditor yang independen dan kredibel, sehingga dipastikan tidak terjadi kolusi, dan juga mewajibkan audit forensik berkala oleh pihak ketiga, dan memastikan keterlibatan regulator seperti OJK dan BPK. Lalu, strategi yang selanjutnya dapat mengaktifkan mekanisme whistleblower yang efektif dengan menyediakan saluran pelaporan rahasia untuk karyawan dan pemangku kepentingan, sehingga karyawan maupun pemangku kepentingan yang melakukan pelaporan dapat mendapatkan perlindungan. Lalu melakukan due diligence terhadap mitra eksternal. Jadi melakukan verifikasi rekam jejak perusahaan investasi atau sekuritas yang digunakan, apakah itu bonafide atau tidak. Lalu menggunakan pendekatan follow the money. Jadi audit akan melacak seluruh aliran dana secara detail dan juga melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak ketiga untuk melihat kemana arus uang tersebut. Adapun teknik audit investigasi untuk melacak aliran dana yang salah dialokasikan, terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik follow the money, yaitu dengan cara menelusuri transaksi perbankan dalam rekening perusahaan, serta melihat hubungan transaksi dengan pihak ketiga dan pengalihan aset ke pihak tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu teknik analisis laporan keuangan dan jurnal transaksi, yaitu dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan, menganalisa jurnal transaksi untuk mendeteksi pola mencurigakan, dan teknik yang ketiga yaitu dengan cara konfirmasi ke pihak ketiga dan wawancara serta menelusuri beneficial ownership dan juga perusahaan cangkang. Jadi secara umumnya dalam konfirmasi pihak ketiga ini akan dilakukan analisa jaringan, konfirmasi perusahaan pihak ketiga seperti sekuritas terkait investasi serta penelusuran keterlibatan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyembunyikan aliran dana. Adapun peran teknologi forensik dalam kasus Jiwasraya, yang pertama yaitu menemukan bukti fraud yang tersembunyi dalam transaksi keuangan dan investasi. Yang kedua, menganalisis pola transaksi yang tidak biasa dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, menelusuri komunikasi digital yang menunjukkan adanya kolusi. Dan yang keempat, mengungkap bagaimana dana dialihkan untuk kepentingan pribadi. Adapun respon audit yang diharapkan terhadap ketidaksesuaian laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, audit akan melakukan analisis lebih mendalam terhadap laporan keuangan. Lalu yang kedua, audit juga akan melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga. Lalu menggunakan teknik audit forensik untuk mengidentifikasi kecurangan, melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak terkait, melaporkan temuan ke regulator dan pemegang saham, serta menjaga independensi dan menghindari tekanan. Untuk menaksir kerugian yang diakibatkan oleh fraud, audit dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis fraud dan sumbernya. Lalu yang kedua, melakukan audit forensik pada laporan keuangan dan rekening terkait. Yang ketiga, menelusuri aliran dana untuk menemukan dana yang hilang, lalu menggunakan dana analitikal untuk memperkirakan skala fraud, lalu melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga untuk nilai yang tercatat, dan yang terakhir, menyusun seluruh laporan dengan perhitungan kerugian yang akurat. Adapun peran transparansi dan good governance dalam mencegah terjadinya fraud pada PT Jiwasraya, yang pertama adalah dengan mengungkapkan secara terbuka risiko dari setiap investasi yang dilakukan. Lalu yang kedua, dengan membatasi kewenangan direksi agar tidak dapat mengambil keputusan investasi berisiko tinggi tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas. Yang ketiga, dengan mewajibkan seluruh karyawan untuk menandatangani kode etik yang ketat. Lalu yang keempat, dengan penerapan sistem whistleblowing yang kuat. Yang kelima, dengan memastikan OJK dan BPK melakukan audit secara mendalam.
Dan yang terakhir dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan semua investasi besar kepada regulator secara transparan berikut akses penuh terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir terkait dari peran OJK dalam pengawasan perusahaan Jiwasraya dan juga cara dari bagaimana auditor bekerja sama dengan regulator. Untuk peran OJK sendiri dalam pengawasan perusahaan Jiwasraya, yang pertama, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi asuransi. Yang kedua, melakukan audit dan inspeksi berkala. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasabah dan investor. Lalu yang terakhir, mengambil tindakan hukum terhadap fraud. Adapun cara auditor untuk bekerja sama dengan regulator seperti OJK adalah dengan cara berbagi informasi dan bukti awal fraud, kemudian melakukan audit bersama dengan regulator dan menyediakan laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Sekian dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.